Udah rekam? Cek. Ya, ini udah nih, Bang. Ya. Ya, jadi mungkin saya ulang lagi bersama Mbak Anon. Saya senang sekali kehadiran di sini sama ini Doni. Ya. Bahwasanya ada suatu kesadaran untuk memanfaatkan ilmu teater itu, gitu. Ilmu drama itu di dalam kehidupan. Nah, kalau kita sudah ada kesadaran itu, maka alam Tuhan Allah di sini kita akan memberikan pemahaman lebih, kecerdasan pemikiran di dalam melakukan kehidupan. Gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa ilmu drama, teater itu kan semua cabang ilmu ada di dalamnya. Ya. Politik, budaya, sosial, Fisika, politik, psikologi, antropologi, apalagi semuanya. Di teater ada. Nah, kalau kita yang mempelajari itu akademis gitu, tiba-tiba kita mentok di dalam kehidupan, memberikan kritik juga salah, memberikan ragu-ragu, tidak berani berbuat, berkarya, ya nggak ini. Sementara teman-teman yang lain dimanapun dia berani, dia yakin dengan ilmu tadi. Paham nggak maksudnya? Ya. Ini perlu. Ini hubungannya sama apresiasi kayaknya sih, Bang. Apresiasi. Apresiasi ya. Apresiasi artinya kemampuan menghargai. Iya, menghargai. Termasuk menghargai. Menghargai. Kemampuan menghargai karya sastra. Karya sastra. Nah, karena drama itu ya memang utamanya ke sastra. Iya. Makanya tadi saya senggol juga tadi bahwasanya di dalam akademik itu jangan ditinggalkan pelajaran sastra tadi. Iya. Justru dibuat kurikulum tersendiri. Jangan terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Iya. Nanti kita terlalu memikirkan teknologi, sastra pondasinya nggak kuat. Jangan dikendalikan. Kita yang mengendalikan itu. Kita yang mengendalikan alat. Alat. Semua juga alat dikendalikan. Iya. Iya. Tapi sebaliknya sekarang kita yang dikendalikan alat. Gitu. Nah, maksudnya saya jangan begitu. Iya, jangan begitu. Makanya saya nggak mau. Iya. Makanya saya, kalau untuk saya sih bukan saya ini, saya nggak terlalu memarahi, memaklumi diri saya karena, oh ya, saya kurang kepada teknologi. Nggak apa-apa lah saya bilang, karena saya banyak dibantu sama anak-anak. Sampai mau yang udah tadi ingat-ingat aja nggak bisa ngecelek HP. Ya itu diperlihatkan Tuhan bahwa itu kelemahan kita, satu. Kedua, bahwa kita harus rela terhadap itu, kemudian diberikan kepada generasi itu. Jadi jangan ngotot untuk saya ya, bukan kamu. Kalau kamu tuh yang muda-muda terus harus. Untuk saya, ya udah bagiannya, udah selesai. Ya, gitu. ya, Saya harus memikirkan tentang bagaimana tembus ke dunia lain, karena ada kehidupan lain. Harus memikirkan itu. Jadi harus begitu kehidupan itu. Gitu ya, masih paham ya. Jadi teknologi harus dipelajari, dikuasai, jangan dikendali. Saya makanya saya nggak bisa apa-apa, kurang bisa, nggak terlalu ngotot, ngapain? Kan merusak diri. Gitu. Itu udah bagiannya. Jangankan Bang Fuad, saya aja juga masih meraba-raba tentang perkembangan teknologi ini. Kadang-kadang masih banyak aplikasi-aplikasi baru yang saya nggak kenal juga. Makanya, dan itu kan dia bisa berubah. Ya, oh ya nanti. Ya aduh, ini terima kasih dulu. Terus kayak apa lagi ya? Excel aja saya nggak bisa Excel. Apa? Ngetik yang pakai Excel itu, Bang. Microsoft Excel. Kalau Word masih bisa ya. Untuk penggunaan tabel kolom-kolom itu saya puyeng gitu. Lah iya. Apalagi menurut surat ya bentuknya, blok style apa-apa semua gitu. Tapi belajar sih emang. Cuman itu pengetahuan untuk apalagi muda ya harus dipelajari, ada usaha itu. Ya. Jadi bukan itu. Kemarin juga ada bukan bahasa Inggris yang menjadikan orang untuk berkarya, berbuat harus bahasa Inggris. Ya enggak lah. Kan ada persoalan kemarin juga itu. Gitu. Jangan, itu ya memang kemajuan. Bukan berarti nggak boleh berkarya gitu. Oh, aku bahasa Inggris lah. Oh, hebat gitu. Enggak juga lah. Malah orang Jepang orang mempertahankan bahasanya kan. Iya. Iya. Nah, ya tapi bukan berarti kita
melarang orang untuk berbicara ya harus bagus. Malah teman-teman anak-anak muda tuh harus setidaknya bisa bahasa Inggris. Ini apalagi bahasa Arab yang diledekin. Enggak, bahasa Arab itu termasuk bahasa dunia loh. Ya. Jangan sembarangan. Apalagi orang Islam, mohon maaf. Dengan dia bisa membaca Arab, membahasa Arab sedikit, dia mengetahui ininya. Iya, paham ya bisa? Ya. Terus Cina. Itu dalam hadis saja Cina itu belajar tuntut negeri Cina gitu. Kemudian orang benci Cina ya nggak begitu. Orang sejarah Indonesia ini terdiri dari Betawi itu apa? Oh, ini. Ada Melayunya, ada Cinanya, ada Arabnya, ada Indianya mungkin. Iya, nah, iya. Ada ini Mongolnya. Mongolnya. Ya, jadi harus begitu. Dan Campuran masing-masing punya kelebihan. Ya keburukannya nggak usah diambil gitu aja lah gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan. Makanya tapi kita sekarang udah lewat tuh masanya. Cuman perkembangan sekarang kan tetap aja penjajahan, mengatasnamakan kemanusiaan itu tetap ada. Makanya mengakibatkan kerusakan alam. Gimana nggak kerusakan alam? Baru kemarin aja percobaan senjata, kemudian latihan senjata, latihan perang. Indonesia kan juga ikut perang. Ya gimana nggak rusak bumi? Tembakin ke bumi, bung. Tembakin ke laut, bung. Ya naiklah air lautnya gitu. Apa kita tahu bahwa ada orang percobaan nuklir juga ke dalam laut, mengakibatkan gelombang besar itu? Banyak hewan mati juga. Lah, banyak hewan mati. Udah apa? Tapi itu adalah bagian dari kehidupan. Ya, itu bagian. Makanya dinama ada 1, 2 film aja gitu kan. Ada 1, 2, 3. Perang ke-1, perang kedua, perang ketiga. Ada bener. Walaupun kita menjerit-menjerit, not war, anti perang, mau apaan perdamaian? Dia mau perang. Kan sekarang tinggal pencet nih. Pencet. Udah siap semua sekarang gila. Indonesia juga siap, dia nggak mau. Makanya si Prabowo kemana-mana untuk beli alat-alat perang. Kemarin beli perang di Australia, apa perang ini ke sana. Itu kan siaga juga. Jadi semuanya memang begitu, dunia mau diapain. Itu. Nah begitu juga dalam diri kita terjadi suatu juga sekarang karena kehidupan yang sudah terjadi peperangan di dalam diri ini. Makanya kalau dalam Islam perang yang paling sulit itu mengalahkan diri sendiri, hawa nafsu tadi. Gitu Don. Iya, hawa nafsu. Ego. Kadang-kadang saya sendiri karena persoalannya besar nggak bisa meredam kemarahan saya. Padahal saya dikenal di teater itu orang yang pendiam gitu kan. Kayaknya baik. Enggak, kalau satu situasi saya bisa marah. Terkenal saya di sini marahnya. Tapi karena bimbingan tadi, karena punya ilmu teater, ilmu agama sedikit, nah kita keseimbangan itu. Boleh kita marah, jangan membenci. Gitu. Jangan membenci. Karena apa? Karena akan mengakibatkan rusaknya hati. Bodoh amat sih, cuman mau memberi saran, memberi kritikan lalu memaki-maki orang gitu. Boleh deh gue marah sama si Doni, tapi ada gue nggak dendam, ada yang gue kasih untuk dia sesuatu. Apa perubahan? Jangan gue marah-marahin aja. Sama dengan marah anak, tapi kita nggak memberikan solusi pada dia. Ya sama aja. Gitu. Kita marah, gue marah sama sekolah, tapi gue kasih solusinya. Nah sekarang kenapa saya ya sedikit itu aja. Terakhir artinya gini, kita sekarang ini ada suatu gelombang perubahan, yaitu beberapa saya ini kan bahwa ujian yang pada diri Doni, pada diri kita semua, atau cobaan-cobaan atau tantangan-tantangan yang sekarang udah dihadapi itu dijadikan harus sabar. Dan sabar itu dijadikan pondasi dia
Pondasi kuat dalam kehidupan Doni, karena kehidupan saya semuanya, dalam kehidupan negara ini, pondasi spiritual. Pondasi spiritual di dalam kita membangun bangunan-bangunan kebaikan. Di dalam kalian ya berteater, berkarya itu kalau nggak sabar gimana? Nggak banyak ya, dari dulu mas seniman buat teaternya nggak ada duitnya. Gimana? Makanya kita nyari duitnya di sini. Kan gitu maksudnya. Kan harus bersabar. Karena itu ibadah. Bersabar karena ibadah pondasi. Pondasi. Karena di teater itu, latihan drama itu adalah wadah, tempat berlatih, tempat menempa diri, kata orang-orang teater. Itu dari dulu memang ngomongan gitu. Tempat diri teater itu. Berkarya. Nah, sabarnya itu dijadikan pondasinya. Pondasi spiritualnya. Sabar gue. Oh iya nih, karena ada niatnya, ada prosesnya, capek, lelah. Kemudian negara ini juga yang kelemahannya sekarang adalah, tapi sekarang udah mau mulai bebenah, adalah benteng-bentengnya. Lembaga-lembaganya 10 tahun kemarin itu puncak dari kelemahannya. Maka sekarang ketika Jokowi masuk, Jokowi diberikan amanah ke Tuhan, kalau kita, dia menguatkan lembaga-lembaga itu. Makanya tahun 2016 saya dilihat langsung TV ya. Saya nggak bohong. Walaupun nama Pak Jokowi bilang, bohong, enggak ngomong gitu. Enggak, lihat aja di TV tahun 2016 itu. Dia mengatakan, ya silakan siap mau ngomong gila kepada saya. Tapi tolong hormati lembaga. Maknanya paham nggak maksudnya? Kita menghormati lembaga. Ya, organisasi lembaga. Kalau ada rumah tangga lembaga nggak? Lembaga. Ya. IKJ lembaga nggak? Lembaga. Prodi teater lembaga nggak? Ya. Lembaga, harus dihormat itu. Kita menghormati itu. Nah, makanya waktu dia ngomong itu, presiden itu ngomong itu, ya mungkin aja waktu itu para menteri-menterinya kesewenang-wenangan berbuat gitu loh. Dia nggak memikirkan lembaga kementeriannya. Paham ya maksudnya? Ya. Paham ya maksudnya? Nah, saya mengalami ini, saya nggak apa-apa rekamlah karena punya pengalaman sendiri. Kayak seperti tanah wakaf. Kalau Banon punya tanah sendiri, berhubungan sertifikatnya hanya dengan BPN kan? Badan Pertanahan Nasional. Paham nggak maksudnya? Ya. Tapi kalau dia tanah wakaf, tanah yang dikasih ku Allah sama orang yang berhubungan, itu sudah harus berhubungan dengan Kementerian Agama, BPN, sama BWI, namanya Badan Wakaf Indonesia. Paham nggak maksudnya? Ya. Karena dia saling berkaitan. Ya. Nah, itu terlepas. Belum ada koordinasinya. Dulu aja nggak, sekarang aja harus dikuatkan, misalnya dari RT ke RW, ke organisasi lurah, kan begitu, harus berhubungan saling ini. Paham nggak maksudnya? Ya. Sekarang ada, kalau saya miara masjid, bukan apa, ngurus masjid, bukan miara, ngurus. Nah, saya berhubungan dengan DMI, Dewan Masjid. Sekarang ada sampai Dewan Masjid Cipayung. Dewan Masjid kasih duit, kita urus. Paham nggak maksudnya? Jadi harus berhubungan gitu. Nah, kita dulu enggak, main seliweran aja. Orang udah kepentingan sendiri aja. Kemudian ya kita nggak bisa bohongin juga bahwa feodalismenya tuh masih ada. Kemudian kolonialismenya menjajah sini. Makanya Soekarno bilang kan, ya kita sekarang tidak terlalu sulit menghadapi bangsa asing. Sekarang perangnya sama bangsa Tapi sendiri. sekarang engkau nanti besok, wahai generasi ke depan, engkau akan mengalami kesusahan karena menghadapi bangsamu sendiri. Iya. Paham maksudnya? Nah, ini yang kita ada. Tapi sekarang bahwa Tuhan atau diri kita diberi keluasan, Doni diberi keluasan untuk berkarya, untuk merubah diri. Paham gak maksudnya? Merubah diri, diberi keluasan. Dan sekarang aturannya tertib. Nggak kayak dulu, nggak ngomong sedikit dicolok loh. Sekarang ngomongnya Jokowi, benar nggak? Sebenarnya kan etika, nggak ada etika. Iya. Bapak Jokowi. Iya. Doni aja ngomong ke gue, Bang,
Mana sih? Itu kan ada istilah di teater. Iya. Kenapa nggak dipakai dalam kehidupan? Iya, iya. Bang Fuad, lah itu kan dia. Banon, iya bang. Lagi enak gitu. Tiba-tiba adiknya ngeritik, ya nggak apa-apa. Kenapa? Lu yang baru gua ngeritik gue. Lah, nggak bisa karena situasi sekarang boleh ngeritik. Jokowi aja dikritik. Iya. Apalagi kemarin beberapa tahun yang lalu kan parah banget. Turun lo Jokowi, turun lo. Cina. Lah, ada kacau. Nah itu harus dihilangin. Menghormati lembaga. Nah lo siapa? Dia siapa? Paham? Dia pimpinan lembaga presidenan. Iya. Punya kekuasaan. Makanya Prabowo begini. Karena dia mengerti. Iya. Dia karena negarawan. Nah begini. Tapi waktu perang boleh lu apa? Sama kayak permainan tinju lu. Dua-duanya begini kan. Kamera semua. Tapi waktu bertinju dia udah masing-masing punya aturan-aturan di dalam bertinjunya. Fuad, kalau toilet di sini di mana? Oh, toilet di masjid itu ada. Samping kanan aja. Nanti atau kalau nggak ada nanti ke sini ya. Doni numpang ke toilet ya. Nggak apa-apa. Nah gitu saya sekarang karena kita jarang bertemu ini agak serius aja gitu. Iya, siap Bang. Sebetulnya saya orangnya juga bercanda. Iya, siap. Lucu aja. Pertemuan ini kemudian saya rekam suaranya biar Iya. menjadi dokumentasi. Dokumentasi ya untuk minimal untuk kita-kita. Kita-kita. Ada? Ada Om. Iya udah. Pakai masker dulu. Iya, nggak ngerokok. Maaf ya saya belum merokok itu dulu silakan, ya. Silakan. Rokok dulu Bang. Biar nyantai. Nanti baru itu. Ya gitu, Banon. Ya. Sehingga kalau anak-anak teater, saya kenapa sih karena teater saya khusus karena teman-teman saya teater dan saya dari akademik teater itu untuk semuanya orang budayawan kesini. Sehingga kalau kita pakai ilmu itu di dalam kehidupan, maka kita menjadi apakah leader, menjadi penengah, menjadi tahu dan mengerti kehidupan kedepannya gitu. Jadi paham tahu. Dia tidak resah dengan kehidupan sekarang dan dia akan siap menghadapi besok serta dia sudah tahu akan kedepannya itu. Jadi memahami itu. Tapi kalau dia bertentangan nah itu orang menentang alam, menentang situasi gitu itu katanya kan kalau bahasa kita itu. Ya itu ditentang gitu. Nah, tentangnya apa? Ya harus atau bukan sekedar mengikuti tapi memahami tahu. Karena itu fondasi. Jadi singkat kata dari apa ini uraian dari kita menganalisa naskah aja. Kemudian memanggungkan, memainkannya gitu. Menjadi suatu yang harmonis, pertunjukan yang serasi ya, gitu. Serasi. Seperti di kehidupan kita gitu, Pan. Harmonis dengan orang tua, adik, hubungannya orang tua, harmonis dengan binatang, dengan iya, tumbuhan. Iya, karena dia dalam makhluk hidup. Ya. Makhluk hidup. Jangankan gitu kita juga harus harmonis dengan iya. Alam setan juga. Iya. Alam. Nah itu, ya tahu harmonis itu maksudnya itu tadi. Iya, paham nggak maksudnya? Iya, iya. Tidak mengganggu, misalkan itu kan mendoakan. harmonis. Malah kita karena kita tadi mendoakan tadi itu karena kita adalah fil art pimpinan di atas bumi ini menguasai kita selamatkan Ya. menempatkan sesuatu pada tempatnya itu demokrasi itu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Jadi itu dan kita ada masanya ada makanya saya ya kan udah bertua gini Don jadi mohon maaf itu salah satu juga kenapa saya harus istilah orang pegawai lah
pensiunkan diri dari IKJ, mengajar dari teater, itu paham nggak maksudnya? Ya karena tubuhnya menurun, sebab itu kemudian ada adik si Damar, udah lanjutin, atau Ludi terus iniin. Cuman berarti bukan kita memanfaatkan ilmu. Nah terakhir itu adalah tadi memanfaatkan ilmu tadi yaitu mengajarkan. Bisa di mana aja. Mengajarkan itu artinya Banon sekarang ngajar di mana? Ngajar itu adalah karena dari mengajar itu ilmu yang sudah ada dia lebih terolah. Dia kan ilmu itu kan harus diulang, diolah. Kemudian keduanya manfaat itu kita memberikan kepada yang lain. Karena apa? Karena bukan soal agama sih ini. Soal suatu kehidupan manusia itu salah satunya mengajar dan belajar. Dia tidak lepas dari mengajar dan mengajar. Kayak seperti di rumah tangga kan, ibu bapak kita diajar olehnya kita. Paham nggak maksudnya? Wah kurang ajar. Gitu kan? Kurang ajar. Ayo bisa jadi disalahin ibu bapaknya juga kan. Paham nggak maksudnya? Jadi ada suatu bukan kewajiban lagi, memang kehidupan itu. Kemudian dari ngajar mengajar itu ada kewajiban dilihat dari secara kemanusiaan. Kita anti perpecahan, kita anti ini. Jadi istilahnya menyambung hal yang sudah terputus kembali, menyambung kembali hal yang terputus dan menguatkan yang sudah kuat gitu loh. Paham nggak maksudnya? Silaturahmi. Kayak begini silaturahim nih. Makanya saya bukan basa-basi sekali ya memang saya gembira jadi ketemu pagi ini. Kalau kemarin ketemu teman saya yang orang pengajian, kemarin rekaman, sekarang ketemu sama adik kelas, adik di seniman, paham nggak maksudnya? Silaturahmi karena kalian yang Banon sudah mengerjakan sesuatu kebaikan yang itu juga tanggung jawab saya. Jadi saya terlepas dari karena Banon datang ke sini. Dan Tuhan meridhoi karena kebaikan itu. Kalau saya tiba-tiba saya pergi kan tadi kan nggak ketemu. Paham nggak maksudnya? Saya juga nggak bilang-bilang Bang Fuad untuk. Itu nggak bisa jodoh. Tiba-tiba dengan datang kamu, saya yang belum membuka WhatsApp yang tadi sore. Ternyata ada orang yang mendatangi, menawarkan sebuah film. Sebuah sinetron atau sebuah ini rezeki lah. Dahsyat tuh Bang Fuad. Nanti pulang kamu tiba-tiba di rumah ada pesan. Banon, kamu tadi dicariin itu menjadi iklan. Gitu juga sama si Doni. Paham nggak maksudnya? Nah, itu semua yang tadi itu. Yang saya bilang lingkup itu, maka Tuhan, alam maupun alam itu dijaga kita. Rezekinya, ininya, itu kesehatannya kita dijaga. Kedamaian. Nah dengan kita ngomong ini kita jadi sehat nih. Oh itu nggak boleh, apaan? Kalau tembakau jadi sehat kok kita kan, gitu kan? Paham nggak maksudnya? Karena dimaknanya udah begitu. Ada yang banyak orang dokter tuh. Waktu corona kan banyak dokter kan, tiba-tiba di ke belakang ngerokok. Karena membuatnya ini surprise karena berapa jam udah mengurus orang sakit gitu, dengan dia merokok sebentar ke sana ini dia membuat dia menetralisirnya kembali. Ketegangan itu. Rileks lagi. Jadi maknanya itu, walaupun dia tahu ini tembakonya ada bagian yang nggak sehat gitu. Tapi dengan itu dia itu gitu. Jadi itu. Kalau imperialisme orang mau ini kan apaan tuh tembakau ini mau larang, tapi tembakau kita diambil gitu. Itu kan penjajah. Kopi kita diambil, nggak boleh ngopi. Kopi kita diambil, kopinya nggak ada. Nggak apa-apa, santai. Iya gitu. Iya. Teh. Makanya kita Doni kaya, Don. Iya. Makanya untuk anak teater itu anak teater juga karena kita gue kehidupan gitu. Jangan mengeluh, nggak ada apa ya maknanya tanda petik yang nggak ada rezeki gitu.
Orang kaya Indonesianya gimana sih? Ini karena tatanan-tatanan sudah terbuka, tatanan-tatanan sudah diperbaiki tadi. Misal lembaga-lembaga sekarang hubungan lembaga baik, hubungan rumah tangga sekarang baik, hubungan perasaan lembaga kepada hatimu itu baik, sudah kan? Paham nggak maksudnya? Ya. Maka akan timbullah kebaikan-kebaikan, akan timbullah kemakmuran, maka buka kekayaan-kekayaan yang tersimpan di dalamnya ini. Paham ya, Don? Makanya terbuka kan dari kemarin ada tiba-tiba muncul minyak. Tiba-tiba dari rumah orang ada emasnya. Paham? Di batu-batu air terjun itu terdapat emasnya itu. Bukan melihatnya dipukul gini ini, tapi dia akan terbuka sendiri. Karena buminya sudah dihormati. Makanya bukan saya lawan ulama, saya katakan kepada ulama itu. Ini termasuk kesewenangan terhadap buminya Allah. Kalian manusia, kita manusia sudah menerapkan bahwa tanah wakaf itu tidak boleh disewenangkan. Sekarang ada hukumannya loh. Orang yang menyewenangkan tanah wakaf akan didenda 500 juta loh. Gue ngomong gitu. Begini semua. Ya nggak boleh. Maka itu merusak dia. Dia menangis, dia sedih, dia sakit. Hutan dari dulu di rambah-rambah. Ditukar-tukar bangunannya tanpa permisi sama rakyat, tanpa ngomong sama rakyat. Akibatnya apa? Hujan dikit Kalimantan Selatan banjir lagi tuh. Sama karena nggak kau memperhatikan dam-dam yang sudah kamu buat, tiba-tiba dia bocor, banjir satu kota. Pernah terjadi ke abang saya tuh di Cilegon yang nggak biasa banjir kan, tiba-tiba lagi tidur siang gini, masuk air. Karena nggak hujan, nggak mau masuk air. Semua basah, semua segini. Lagi tidur, air. Padahal nggak hujan. Apa itu? Karena kebodohan kan. Kok damnya itu yang sudah nggak kuat itu nggak diperbaiki. Kalau orang Belanda membuatnya bertahun-tahun, sekarang aja ada profesor, ada ini insinyur yang memperhatikan. Oh ini dibilang bocor dikit nih harus diperhatikan. Maka ada berita, oh ya damnya itu ada bocor, ada ini. Tapi terus diperbaiki. Kalau Indonesia kan nggak begitu. Kok sampai jebol sih yang di Ciputat juga dulu itu? Situ Gintung. Kok sampai ada makan, apalagi penjara tuh. Itu apa? Maluin dunia. Penjara udah bisa aneh kan? Apalagi ditilik, jadinya pembunuhan kan? Dia nggak dibuka itu. Saya pernah syuting di Tangerang itu. Satu lapas itu segini ini, itu 20-30 orang dalam, gila lu. Anak kemanusiaannya. Dua 20-30 orang di dalam. Di dalam berapa meter? Tidurnya berdiri, Bang. Segini nih. Gue ngeliat sendiri karena pernah syuting. Iya. Kalau Cipinang udah itu yang bagus. Nah, Cipinang juga saya pernah syuting dulu. Ini penjara satu ini masukin kan buruk. Nah sekarang apalagi disatuin dengan tahanan narkoba. Ya narkoba itu nggak perlu dipenjara, cuma direhabilitasi itu akibat narkoba itu. Makanya sekarang pembicaranya itu kan memalukan dunia. Memalukan dunia. Dan bisa jadi... Kita aja udah begini. Ya, begini banget masa gue. Iya. Kok nggak kepikir ada kuncinya gitu loh, dibuka. Kan sedih kitanya kan. Berapa orang tambah lagi 46 orang apa berapa? Apa nggak ada ruang lagi mereka sel-sel tahanan itu? Lah ya itulah kelemahan Kemanusiaan. Jangan dibeli. Malu sama dunia. Jangan dibeli. Negara-negara yang kecil tuh, ya gimana sih Indonesia gitu. Hancur begitu kemanusiaannya nggak ini. Sama negara-negara bukan negara dunia yang maju, negara-negara yang mereka tahu menempatkan itu. Kemudian kita ada sekolah-sekolah gitu, dipersulit gitu loh. Harus ada sekolah penjara. Anak ponakan saya sekolah penjara. Makanya saya pernah ke Nusa Kambangan. Karena ponakan saya waktu itu kalau pendidikan
sekolah penjara itu kan harus dia latihannya, pendidikannya juga ada di Nusa Kambangan. Sekolah penjara Cilacap. itu untuk apa, Bang? Sipil ya Om ya. Sipil. Oh, iya. Untuk ini pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai penjara. lapas tuh ya. Lapasnya, administrasinya, Ah, apanya. Ponakan. Iya. Ada 2 orang. Jadi saya ke Cilacap. Pas sore sampai jam 5 di sana di Nusa Kambangan. Naik motor langsung ke sana ke ujung. Habis naik perahu Ujungnya gitu. ujungnya iya habis naik kapal biasa nyebrang doang, hanya berapa meter gitu. Itu naik motor. Naik motor jadi dari sini dari ujung sampai ujung lautnya. Jadi di jalan yang ujung ini ada, kalau Mucus pernah ke sana karena dia pernah syuting kan. Bang Matias Mucus ya. Ada lapas ini, lapas ini, lapas ini, lapas, ada berapa lapas, banyak 7 ya. lapas. Ada berapa kilo itu menyusuri pantai itu. Nah, ujungnya pantai selatan. Itu yang dipakai Kopassus kalau untuk ngambil baretnya. Oh, itu ada. Diantar ponakan. Pas balik itu pas maghrib. Balik lagi. Ya momennya sekarang kan agak susah. Iya. Agak sulit. Ada lapas-lapasnya. Pan Tommy kan di sana. Bob Sadino. Kemudian berapa ini. Kelewat gitu, kita foto. Itu foto sini. Terus di ujung itu juga ada dia lapas di ujung ini pantai nih, sudah terakhir gitu pantainya. Di sininya ada penjara juga terakhir. Ada berapa penjara? Jadi mereka kalau penjara masuk di Nusa Kambangan itu pegawainya pakai helm. Kalau masuk pakai helm supaya nggak itu. Iya. Nanti saya edit aja. Jadi yang saya ngomongin tadi sih bahwasanya sekarang maksud saya gini, yang saya ngomongin tadi adalah sekarang ini ada gelombang, malah sih kita bilang gelombang perbaikan. Karena kalau kita bahasa alam tuh sedih ini tapi mengharap lu baik gitu loh. Dan kalau di sana Allah Subhanahu wa taala mengamati untuk membantu perbaikan itu. Dalam Al-Qur'an kan gitu. Kan orang akan meridhoi bagi suatu kaum yang ingin merubah perbaikan. Tergantung satu kaum itu apa yang merubah perbaikan. Nah, kita tergantung itu juga nih, Don. Paham nggak maksudnya? Negeri kita mau perbaikan nggak nih? Tergantung kitanya. Gitu. Atau teaternya mau perbaikan nggak? Ini kesempatannya sekarang. Jangan lengah. Makanya saya senang kalau adik-adik membuat karya apa-apa. Nggak usah takut, nggak usah ini, nggak usah cemas, tapi tetap kita namanya orang kita itu di teater itu ini ada musyawarah gitu. Ya. Kalau 1 grup, 2 grup, kamu sama Septian dimusyawarahkan, diomongin, anak-anak teater mau pentas kan selalu diomongin, evaluasi. Sebetulnya proses bobot dari SKS itu yang terbesar itu musyawarahnya itu. Evaluasi itu. Paham nggak maksudnya? Lu latihan capek-capek kok nggak ada evaluasi gimana? Iya. Ada evaluasi dari latihan itu, maka besok sudah mengampilkan pertunjukan yang bagus. Begitu, Don. Begitu juga sama. Lu ke diri bagaimana? Begitu evaluasi sendiri. Doni, waduh, gua harus ini. Paham nggak maksudnya? Maka menghasilkan ungkapan-ungkapan betul. Jalan yang benar, ini yang apa gitu loh, beat, kemudian emosi, gue kesini ke temen nih, gue harus bagaimana, gitu kan gitu, udah tahu. Ya. Itulah keuntungan dari kita mempelajari sastra, mempelajari drama, mempelajari teater, udah apa? Ya. Nanti mau masuk lingkungan, mohon maaf nih Don, karena saya udah tua gitu, udah ini karena isi teman aja. Kita nggak tahu Doni nanti udah kegiatannya besok setahun depan udah kemana nggak tahu. Yeah. Tiba-tiba memimpin suatu grup teater besar di negeri sana. Amin. Dia di nggak tahu. Hollywood dia. Hollywood. Apa namanya? Tiba-tiba jadi di Amerika itu apa namanya? Broadway. Baru kayak tiba-tiba jadi pemikir begini-gini. Tiba-tiba jadi pemikir. Filosof. Yang udah mainannya udah ke Eropa terus. Yeah. Nggak tahu. Don. Paham nggak maksudnya? Ada yang mustahil ini. Lah, enggak, makanya
oleh karena itu tadi yang menyangkut tadi itu, baik postingan apa-apa sekarang ini, lagi musim gitu, baik pesan apa, jangan meremehkan sesuatu dan orang. Siapapun itu. Siapapun. Aku bukan apa-apa teman-teman di teater, di seniman itu, kalau melecehkan orang, minta ampun. Kayak dia ini aja tuh. Enggak, tapi Jadi orang, bukan, akhirnya orang-orang, kemudian jangan marah juga kalau adik-adik, kalau orang lain malah menghantam dia. Lah, kok nggak cerdas sih? ya, Memberikan pendapat cerdas loh. ada sebab ada akibat soalnya. Lah itu di drama gitu ada sebab akibat, Iya. aksi reaksi, Aksi-reaksi. silent action. Silent action itu pantomim juga kan Bang ya? Lah mime. Mime juga. Makanya mime itu dibilang salah satu adalah seni murni. Seni murni. Tulisan saya di mau ambil D3 dulu itu tentang pantomim. Mime. S1 juga itu kayaknya. Iya. Mime, pantomim. Ibunya kesenian lah kira-kira. Lah iya, induk. Induk. Induk maksudnya bukan induk sih, dia seni murni. Ya, seni Teater murni. ya masuk kalau Teater. sini. Kalau yang diciptakan getaran, gesture, Vibrasi. vibrasi, energi, kemudian apa? frekuensi apa ya? Lebih lagi Gelombang adalah apa ya? tubuh, ya ritme. Itu semua mime. Bukan cuma teknik, maksudnya bukan cuma teknik. Iya, Ini makanya cuman Michael Jackson siapa itu belajar dari Marcel. Marshall ya. Bukan sekedar menciptakan. Makanya kenapa dia dinamis, lagunya itu membumbung, maksudnya terkenal sekali, ya. populer, terkenal sekali, bukan saja terkenal sampai dibilang raja, dibilang sangat King orang of pop. sampai iya, Uya King Pop sampai Tergila-gila lah. kegila-gila itu. Kenapa? Karena gestur mainnya itu Michael Jackson. bukan sekedar lagunya. Kalau lagunya gesturnya itu, dia diam aja udah ada gesturnya. Iya, iya. Cuk. Nah, kita boleh mencontoh itu, mencontoh apa itunya itu gitu. Maka karena kita bukan mencontoh Michael Jackson, karena memang gestur dari dulu, dari mime itu gitu. Mime itu yang melahirkan. Makanya sekarang suruh saya main pantomim yang nggak bisa terlalu kuat bergerak karena tubuhnya berbeda setiap orang. Karena saya ngajar itu berbeda setiap orang. Makanya ketika Don Juan yang dimainin Mas Yayu, sebetulnya mohon maaf ya, saya harus buka itu, saya udah buka juga. Itu ditawarin ke saya. Tapi saya bilang, saya tahu diri, satu kemampuan saya, kemudian juga itu Eropa, yang masih ada Mas Yayu yang masih bisain, dia hubungannya ke Jerman lebih baik. Kemudian ketiga banyak hal lah gitu. Kemudian dia sama anak-anak itu dia lebih strike di dalam grup gitu. Ditawarin ke saya, apapun ini enggak. Sampai sekarang juga itu. Kemarin aku nggak tanggapi si Milan Sladek. Kamu pernah ini? Udah sampai di situ aja lu, gue nggak tanggapin. Nggak enak. Nanti diajak apa? Nggak enak saya. Karena mohon maaf, bukan itu saja. Karena kan kayak kita orang Indonesia atau saya, karena banyak pemikiran udah gitu. Banyak dilakukan, jadi sekarang dibagi-bagi gitu, nggak bisa. Kemarin Rahman Yaakob tutup di Facebook, kalau waktumu tidak terancam sebaiknya mengajar lagi lah. Kalau Rahman Yaakob, Ya. kemarin masalah si Pak Bowo kerjasama dengan Bali mau buka Ya. prodi Seni teaternya, peran, ya. prodi teater. Prodi teater ya, Bali. Kemarin Isi Bang ya? Isi Isi Denpasar. Mau buka prodinya. Ya. Jadi dia konsultan sama Bang Rahman. Ya teater, prodi teater. Teater IKJ. Kemarin umur bukan gue ini ngomong, enggak tahu dia lama Rahman gitu. Ya gue bukan ini lagi gitu. Karena saya keterbatasan Don kita. Paham gak maksudnya? Nah, jadi membagi-bagi itu. Ya mudah-mudahan statement saya atau keinginan saya ini benar gitu loh. Tidak ini dan untuk adik-adik sih ya ada yang ya tetap saya benar gitu, ada yang hal yang bisa diambil dari saya diambil.
Kalau yang dia jangan. Memang begitu kehidupan itu. Kalau ada begini-gini dimaklumi, dimaafkan gitu. Gampang Don hidup. Paham nggak maksudnya? Iya, Bang. Kalau ada kelebihan, karena kalau guru TK itu dia bagaimana memasuki dunia imajinasi anak. Nah, untuk dia cerdas, untuk terus dia berkembang, kadang-kadang dia belajar sama anak. Adanya reaksi, lain belajar sudah masuk SD kelas 6, SMP berbeda. Kita ngasih materi aja kan. Tapi untuk anak TK tidak, kita memasuki wilayah imajinasinya. Makanya pelajaran itu kan diulang-ulang, bermain gitu. TK. Ya. Berapaan ya? Iya, makanya Kita profesor, contohkan, ya kita mencontohkan gerakan-gerakan karena kita iya mencontohkan gerakan belum termasuk ikut bermain bersama. iya, makanya di pantomim itu salah satu metodenya sangat cocok untuk pelajaran TK. Iya, betul. PAUD, TK itu semua anak-anak lah umur gitu. Saya juga ngajar, waduh. Seru, Saya itu sempat nggak kuat. Kalau kita ngajar dulu masuk ke itu naik sini kan udah anak. Akhirnya nggak kuat. Sampai juga saya ini nggak kuat juga. Sama si ini pernah Silpi, asisten saya juga pernah tuh terakhir. Ya. Aduh, itu nggak bisa, gue nggak lagi nggak bisa. Udah gue tinggalin. Lucu-lucu mereka anak-anak Iya. kecil. Sama dengan IKJ juga udah. Damar, gue udah waktunya nggak bisa. Gue harus ini, nggak bisa dipaksa, nggak boleh. Ya. Udah itu gue. Harus ada yang meneruskan. Meneruskan. Tapi kan Regenerasi. gue S2 gitu sama Damar. Ya. Kemudian ya Damarnya bagus, akademiknya bagus. Ya. Angkatanmu ya? Oh, bukan. Adik kelas saya. Aduh, angkatan. Oh, adik kelas. Kelas saya 5 tahun apa? Adik kelas? Iya. Oh iya, adik kelas lu ya. Ya. Bagus akademiknya. Ya. Ketimbang si Kodrat. Kodrat Iradat deh. Iya. Ini sering main sama kota. Oh iya, Pak. Tapi sekarang gue lihat Kodrat juga udah mulai ini Iya, dia. Om. Sekarang lagi inian dia. Lagi Sibuk YouTube. YouTube dia YouTube. bikin bagus. Bagus. Cuman si Damar pendiam, lebih ke Kang Epi. akademiknya. Kang Happy banget ya. Iya, Kang Epi banget. Kang Epi ini mau bikin film pendek. Oh. Ini Bang. Udah. Film pendek. Ya, Oh. bersama Peko Teater. Oh iya, bagus. Bang Haji Bagus. sama Gambles. Nah, terakhir ya kamu boleh ya. Ya. Terakhir bahwa saya ya harus ini saya sampaikan nih. Bukan sama Banon saja nanti ini kalau ataupun ada yang mendengar ini, bahwa saya punya sanggar, tapi malah sudah ditetapkan menjadi yayasan. Banyak anak-anak KJ tahu waktu pertunjukan sini juga itu sanggar, yaitu Sanggar Lentur. Anggar Lentur. Nah ini artinya karena saya juga udah ya berumur juga gitu. Nah saya berpesan aja lah ya, agar sanggar ini, yayasan ini diteruskan. Karena memang tadinya itu untuk nanti diperuntukkan kepada teman-teman di IKJ dan seniman yang lain, wabil khususnya di teater. Jadi tolong ini yayasan ini diselamatkan lah. Bukan maknanya diselamatkan, artinya dipergunakan. Karena memang ini sanggar ini sudah beryayasan. Nah kalau saya sih rencana boleh, keinginan boleh. Kalau saya minimal aja lah karena udah usia ini dan kekuatan mulai berkurang kan, berpikir juga sangat terbatas. Apalagi suruh acting, main-main gitu kan tadi, yang kayak Yayu tadi saya bilang, karena kekuatan itu. Jadi nanti diteruskan. Karena dulu sempat memang pengurus apanya pun, karena yayasan itu kan harus ada pengurus. Kemudian seperti yayasan itu apa ya, sebetulnya bagus. Yayasan itu sih bisa bergerak, bukan sekedar yayasan itu minta atau apa, berkarya. Bisa jadi sebuah yayasan itu bisa menjadi punya PH, punya talent, perusahaan, punya kegiatan. Paham nggak maksudnya? Yeah. Berbeda dengan sanggar. Kalau dia sanggar tidak ada
suatu keinginan khusus. Nah, oleh karena itu saya berpesanlah secara global ke depannya, apakah saya nanti masih bisa akan mengurusnya sejenak gitu kan. Tapi saya berpesan kepada teman-teman semuanya, adik-adik, mau teman-teman, mau kakak-kakak, mau di IKJ para seniman itu, ini nanti supaya dipakai. Karena kalau dengan ada yayasan ini juga bisa membangun sekolah sebetulnya. Pernah saya omong-omong dulu sama almarhum Pramana PMD, Pak Pram, bagaimana Pak Pram ya. Pak Pram, bagaimana kita membangun sekolah nih Pak Pram? Oh bisa aja gitu waktu itu. Cuman ya memang karena kita anak-anak IKJ seniman itu juga harus dengan adanya yayasan ini harus bisa berorganisasi gitu atau mengolah. Ya banyak sudah ada ya kayak Garin, Goro kan ada yayasannya, Set atau yang lain ya kan. Ini juga bentuknya ada. Jadi terus diteruskan aja lah. Saya berpesan kepada adik, kepada anak gua aja berpesan juga gitu. Kenapa? Ya alasannya ya sayang aja juga boleh gitu kan, sayang kan. Dia nanti akan enggak ini. Karena udah tercatat di Pemda, di Diknas, gitu John. Pernah dulu kegiatan-kegiatannya. Kenapa kita pernah mentas di Borobudur, ya walaupun entertain gitu kan. Kalau ikut Jack Art. Jakarta. Dulu sama Sari Majid, Koma. Atau ikut beberapa pertunjukan. Nah sekarang ini saya nggak ngotot betul lah. Cuman ada langkah-langkah ya mudah-mudahan bisa ini. Nanti bisa aja saya pelan-pelan menghipun gitu. Paham nggak maksudnya? Ya. Suatu wadah aja. Yang wadah justru ini bisa dipakai teman-teman gitu. Ya bisa aja wadah ini nanti mengolah satu job aja misalnya pendidikan sekolah di luar ini di sekolah-sekolah bisa aja. Ya. Itu udah saya perencanakan. Karena kan saya sering ngajar-ngajar sekolah dulu kayak kamu dulu ini atau ngajar-ngajar ibu TK, SD ikut kegiatan di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan di lembaga kesenian ya gitu. Jadi saya kira ini suatu nanti wadah. Nah untuk Banon bisa aja nanti ditemukan. Tapi saya nggak berjanji. Karena kan udah ini nih, bisa aja tiba-tiba non kita ayo ini kita buat kepengurusannya lagi bisa udah. Nah jadi kita buat itu. Jadi nanti mau pertunjukan, oh saya mau pertunjukan dari grup Septian bisa aja dari di sini atau grup ini atau ini. Kemudian ada ininya kayak gini. Atau dia dijagain lab juga boleh. Atau tempat berkarya. Jadi tempat wadah aja gitu. Iya wadah. Jadi karena harus begitu. Bisa aja nanti jadi ketuanya, jadi ininya, jadi. Cuman kita juga mengikuti jadi struktur dari keyayasan. Paham nggak maksudnya? Ya, struktur organisasi. Yayasan itu memang ada hal-halnya. Gitu. Oh nanti bergerak ini bidang ini, ya berapa persen masuk yayasan, begitu aja. Ya ini yang menjadi wadah. Jadi tiba-tiba dia punya dana bikin sekolah, bikin. Nah makanya saya terakhir kenapa ini yayasan penting juga ke depan daripada sanggar-sanggar biasa, maka saya udah omongin beberapa kali sama anak-anak, kemudian terakhir sama Mbak Yanti tentang Senadi di Main, tolong diyayasankan. Kalau nggak diyayasankan atau bentuknya memang yayasan lah, gitu. Atau bentuk yang lain saya nggak tahu, tapi yayasan itu tetap dia ada penghormatan itu ada pendiri, melindungi ya. Ada melindungi, ada pendirinya. Asosiasi. Harus asosiasi saling menghormat. Kalau Senadi di Mem itu kan ada orang pendirinya udah jelas. Ya. Almarhum semua misalnya ada Mbak Yanti, ada Mbak Uce, masih di kan? Ada Ayu. Nah itu bersatu, kemudian kalau mau. Tapi kalau tidak mau ya nggak bisa. Kalau kita gini kan anak buahnya aja saya, Yayu, Epi, kamu mungkin sama anak, itu kan kita anak buah. Disuruh ini ayo gitu kan gitu.
Tapi dia harus ada wadah yang betul-betul ke depannya saling mengikat. Sudah ke hubungan ke lembaga negara, pemerintahan. Kalau enggak dia namanya hilang ini. Hilang maksudnya bukan apa-apa, hilangnya maknanya dia nggak ini lagi. Dilanjutkan, ya. Nggak dilanjutkan. Regenerasi. Nah sekarang lentur itu, walaupun dia tidak berkegiatan, ada ponakan yang kegiatannya malah juga sudah koroner berhenti di Tangerang. Biola Dian, anak musik, Ya. vokal mungkin angkatanmu. Jadi walaupun dia ini tidak berkegiatan, tapi karena ada yayasan dia masih hidup. Paham nggak maksudnya? Kita bisa berhubungan dengan pemerintah sekarang ini, persoalan yayasan ini. Paham nggak maksudnya? Oh gimana? Lu kan pernah ini. Karena kita hidupkan kembali. Paling dia bilang, ya udah, bikin pengurus lagi, hidupkan lagi kegiatannya. Saya kasih dukungan, kalau perlu kasih duitnya, ada duitnya. Kalau hanya sekedar itu. Ya. Tapi dengan adanya wadahnya itu, kita ada kegiatan yang dilindungi. Yayasan itu, ini aja yayasan. Maka masih bisa bertahan juga, karena dia ada sejarahnya. Itunya, makanya kemudian, ini bukan saya, tapi dari guru-guru, terutama Gus Dur, setiap peristiwa dari sejarah itu, kita itu ditulis. Sejarah itu ditulis. Dokumentasinya lewat Dokumentasi, tulisan. ditulis. Makanya Banon kalau jadi guru, jadi pemain, kayak Epi kemarin saya sampaikan gitu, dia membuat talent, membuat Karya tulis. ini jadi coaching, jadi apa, itu ditulis terus perkembangan karya itu. Paham nggak maksudnya? Makanya akan timbul nanti metode dari pembelajaran. Kemudian kita tahu evaluasinya. Begitu juga Doni, pergerakan dari berkeseniannya itu nanti ditulis. Paham nggak maksudnya? Tulis, jadi menjadi sejarah. Kayak riwayat gitu Om ya. Ya boleh, tapi bukan sekedar riwayat aja. Karena kalau riwayat itu, tapi perkembangan, setiap ada hal perkembangan itu ditulis. Paham nggak maksudnya? Ditulis itu dijadikan arsip kita, tapi dia terus berkembang. Sehingga itu mendampingkan kemajuan. Makanya kalau Gus Dur itu ada persoalan apa tentang dulu-dulu korban-korban PKI dulu kan. Kalian tulis itu, jadi sejarah tahu. Maka lahirlah tulisan-tulisan itu, dia pembelaan terhadap sejarah ini. Nah saya juga hal ini saya tulis. Kalau nggak ada bukti, paham nggak ya? Setelah perkembangannya per tahun, 20 tahun ini saya tulis terus. Jadi saya juga bisa menembuskan persoalan ini, persoalan pemerintah, bisa menembuskan surat ke pemerintah, ke presiden. Persoalan saya tulis presiden malah. Ada. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi bisa buktinya, nggak sembarangan orang lagi. Nggak sembarangan. Itu tadi, ini sekarang udah, kalau nggak jadi rebutan, gimana nggak rebutan? Ini kan sekarang mahal tanah. Ini orang ceger. Tanah bapaknya. Paham ya? Mahal kan? Ya, dicari-cari orang daerah sini. Iya, saya udah deket tol. Dol. Gitu, Don. Ya. Sama di Cibubur juga gitu. Nah, saya rasa di Banon sekarang lagi bergerak, nulis juga. Ya. Paham nggak? Dengan kita setiap hari nulis, banyak impuls banyak hal ini. Malah bisa nanti bisa nulis cerita, bisa menulis FTP, bisa menulis film. Itu kan banyak teman-teman begitu. Tapi karena kita tiap hari itu menulis sejarah itu kan kebenaran. Oh ini terus sejarah apa tentang meme. Oh tadi gue kemarin itu begini ya, meme persoalannya ini. Jadi bisa nulis terus. Jadi tahu nanti. Kemudian kalau kita disuruh ngajar kemana pun, kita udah ada ini. Bagan-bagannya ini. Udah ada Metode-metode bagan-bagan, udah yang ada hal-hal ditemu- apa. Kayak ini, kayak Iya. Stanislavski menemukan. Jadi makanya kalau udah ada tentang tubuh, tentang acting, tentang mime, udah ada kamu itu, kita ditawarin, kita nggak ragu. Pak Banon nanti kan, ini kita sini ya, terus karena orang nggak ada nih,
Oke, karena kita udah siap. Bicara di pada forumnya. Ini. Paham nggak maksudnya? Karena itu ditujukannya memang untuk kita, Banon gitu loh. Udah paham ya maksudnya? Iya. Buku Prepare an Actor kan gitu juga tuh, Bang. Bukunya persiapan seorang aktor. Nah, iya kan begitu juga. Cara Melalui menulis. Tulisannya naratif kan? berupa kayak diary gitu. Kayak diary, kayak sejarah dia tahu Sejarah, perjalanan. Sejarah di bagaimana Dari mengajar, pengalaman-pengalaman. Itu. Maka Berinteraksi timbul sama murid-muridnya. dari pengalaman-pengalaman itu akan timbul gagasan-gagasan kita. Nah, yang dilihat itu sebetulnya adalah gagasannya ini nanti. Yang menjadi apa ciri kamu bilang itu, ciri dan kekuatan kita. Paham ya maksudnya? Ya. Karena sejarahnya itu kita tulis gagasannya ini. Ya. Paham ya kan? Nah, saya juga gitu, saya ceritakan sejarahnya ini. Orang nggak lihat gagasan yang diperhatikan, saya bilang. Saya bukan sombong, memang karena begitu. Gagasannya apa? Lembaganya harus benar, saya bilang. Sampai ke presiden, istilahnya saya tunjuk-tunjuk gini kementeriannya. Gimana sih? Harus benar nih. Jadi gitu, itu gagasan kita, sehingga gagasan itu karena kita sejarahnya dibuat. Ya. Kalau nggak ada sejarahnya ini, kita bisa siapa loh? Yang mana loh? Digituin orang, biasa orang begitu. Paham ya, udah paham? Jadi kalau kau menciptakan nanti pantomim, terus dipraktekin, menciptakan ini, nanti ada gagasan pertunjukan. Orang tahu itu gagasan Banon gitu loh, karya. Udah paham? Ya. Dia iyalah. Gitu dong. Meskipun tulisannya belum bagus sih, tapi Enggak, bukan bagus ya tapi tulisan itu. Ide-idenya, impuls itu. Trigger atau pemicunya. Pemicu. Kemudian dibarengin karena teater itu kan dibarengin dengan prakteknya. Ya. Ikut sini. Ngelatih sini, ngajar sini. Jadi kita tahu. Paham nggak maksudnya? Ya. Berteman sini. Apa ngomong Pak Fuad, oh Bang Yayu tuh begitu, Bang ini Septian tuh begini, ini Sena walaupun saya dulu nggak banyak kenal Sena, oh orangnya begini, kan tadi tahu. Ya. Oh Marcel tuh begini, jadi kita ini bisa tahu gitu loh. Ya, saya juga belum ketemu Mas Sena dulu. Apa karena 98 udah meninggal, Bang ya? Saya baru ya. 2005. Lagi 98, 97. Ya. Sebatang lah kita habis itu. Iya. Aduh, mati. Kita matikan aja ya. Ya matiin lah nanti. Oke, terima kasih. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan baik. Ya ini. Amin. Hal-hal yang baik Positif. ya diambil, yang hilang dihapus aja. Ya. Untuk sejarah kita semua bisa bertemu dengan Bang Fuad di kala hujan bersama Mas Doni. Iya. Dan September ceria. Oh iya betul, ini September ceria ini. Doni ulang tahun September enggak? Bukan Desember. Oh sama kayak saya. 14 Tanggal berapa, Don? September 2021. Terima kasih Mas Kalau Fuad. saya sih menurut sejarah ininya 17 Desember. Wassalamualaikum Tapi warahmatullahi masih ada wabarakatuh. Nama hal-hal budaya. ini. Anak saya